Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akuntansi keuangan menengah 2 yang beranggotakan Alwadana Santri, Mustika Oktaviani, Tommy Putra Siombing, dan Yohana Yeni. Di sini kami akan menjelaskan tentang sekuritas dilutif dan laba per saham. Yang pertama akan dijelaskan oleh Tommy. Kepada Tommy dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan efek dilutif dan program kompensasi. Yang pertama adalah utang dan ekuitas. Perusahaan harus mengklasifikasikan saham biasa yang tidak dapat ditukar sebagai ekuitas karena penerbit tidak memiliki kewajiban untuk membayar dividen atau membeli kembali saham. Jadi efek dilutif itu maksudnya adalah suatu instrumen itu memiliki dua sifat. Yang pertama bersifat sebagai ekuitas dan bersifat juga sebagai liabilitas. Contoh dari efek dilutif itu, instrumen yang memiliki efek dilutif adalah utang konversi. Utang konversi adalah obligasi yang dapat diubah menjadi efek perusahaan lain selama beberapa periode waktu yang ditentukan setelah penerbitan. Obligasi konversi menggabungkan imbalan dari yang ditentukan setelah penerbitan. Obligasi konversi menggabungkan imbalan dari obligasi dengan hak istimewa untuk menukarkan saham pada opsi pemegang. Perusahaan menerbitkan obligasi karena ada dua alasan. Yang pertama adalah untuk meningkatkan modal ekuitas tanpa menyerahkan kendali kepemilikan lebih dari yang diperlukan. Yang kedua adalah untuk pembiayaan hutang dengan harga terendah. Akuntansi untuk utang konversi. Utang konversi dicatat sebagai instrumen majemuk karena terdiri atas komponen liabilitas dan ekuitas. IFRS mensyaratkan bahwa instrumen majemuk terpisah dalam komponen liabilitas dan ekuitas untuk tujuan akuntansi. Rumus untuk perhitungan akuntansi utang konversi adalah nilai wajar pada tanggal konversi, nilai wajar utang konversi pada tanggal penerbitan dengan komponen utang dan ekuitas, dikurang nilai wajar komponen liabilitas pada tanggal penerbitan berdasarkan nilai sekarang arus kas. Hasilnya adalah komponen ekuitas pada tanggal penerbitan. Contohnya ini ada suatu perusahaan namanya Roche Group menerbitkan 2.000 obligasi pada tahun 2011 dengan jangka waktu 4 tahun, suku bunga sebesar 6% dengan nilai pari dan nilai nominal sebesar 1.000 euro per obligasi. Jumlah yang diterima dari penerbitan ini adalah 2 juta euro. Bunga dibayarkan setiap tanggal 31 Desember, setiap obligasi akan dikonversi menjadi saham biasa yang beredar dengan nilai pari 1 euro. Suku bunga pasar obligasi serupa yang tidak dikonversi adalah 9%. Akuntansi pada saat penerbitan, yang pertama adalah kita harus menghitung nilai liabilitas dari obligasi konversi. Cara menghitungnya adalah nilai wajar sekarang pokok 2 juta euro dikali 0,7843 sama dengan 1.416.860 euro dikurangi nilai sekarang dari pembayaran bunga 338.766 euro. Hasilnya adalah nilai sekarang dari komponen liabilitas 1.805.626 euro. Nilai komponen ekuitas dari utang konversi. Cara menghitungnya adalah nilai wajar utang konversi pada tanggal penerbitan 1.805.626. Hasilnya adalah nilai wajar komponen ekuitas pada tanggal penerbitan 194.394 euro.
Jurnal untuk transaksi penerbitannya adalah kas sebesar 2 juta euro pada utang obligasi 1.805.626 pada premi saham ekuitas konversi 194.394 euro. Jumlah diskonto relatif terhadap nilai nominal obligasi diamortisasi pada setiap periode pelaporan pada saat jatuh tempo. Akun utang obligasi dilaporkan sebesar 2 juta atau sesuai dengan nilai nominal. Selanjutnya adalah penyelesaian obligasi konversi. Penyelesaian obligasi konversi dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama adalah pembelian kembali pada saat jatuh tempo. Pembelian kembali pada saat jatuh tempo, jurnalnya adalah utang obligasi pada kas. Karena nilai tercatat obligasi sama dengan nilai nominal, maka tidak ada keuntungan atau kerugian atas pembelian kembali pada saat jatuh tempo. Jumlah tersebut awalnya dialokasikan untuk ekuitas sebesar 194.384 euro untuk tetap berada pada akun premi saham ekuitas konversi atau dipindahkan ke premi saham biasa. Kalau yang pertama tadi pembelian kembali pada saat jatuh tempo, yang kedua adalah konversi pada saat jatuh tempo. Jika obligasi dikonversi pada saat jatuh tempo, jurnalnya adalah premi saham ekuitas konversi senilai 194.394 euro, utang obligasi 2 juta, modal saham biasa 500.000, premi saham biasa 1.694.394 euro. Perusahaan mencatat kredit ke modal saham biasa sebesar 500.000. 500.000 itu dapatnya dari 2.000 obligasi dikali 250 saham dikali 1 euro nilai pari. Dan sisanya ke premi saham biasa sebesar 1.694.374 euro. Tidak ada keuntungan atau kerugian atas konversi pada saat jatuh tempo. Jumlah awal yang dialokasikan untuk ekuitas 194.374. Kalau dikonversi pada saat jatuh tempo, dia akan dipindahkan ke akun premi saham biasa. Selanjutnya, konversi obligasi sebelum jatuh tempo. Perusahaan mengkonversikan obligasi menjadi saham biasa pada tanggal 31 Desember 2012. Perusahaan menerbitkan akun utang obligasi untuk nilai tercatat sebesar 1.894.441 euro. Selain itu, Roche mengkredit modal saham biasa sebesar 500.000. 500.000 didapat dari 200 lembar saham dikali 250 dikali 1 euro. Dan mengkredit premi saham biasa sebesar 1.588.835 euro. Jurnal untuk mencatat konversinya adalah premi saham ekuitas konversi sebesar 194.394 euro, utang obligasi 1.894.441 pada modal saham biasa 500.000, premi saham biasa 1.588.835. Yang terakhir adalah pembelian kembali sebelum jatuh tempo. Roche menentukan nilai wajib komponen liabilitas dari obligasi konversi pada tanggal 31 Desember 2012. Untuk mengurangi jumlah ini, dari nilai wajar obligasi dikonversi untuk mendapatkan nilai dari ekuitas. Setelah alokasi ini dipenuhi, yang pertama yang harus dipenuhi adalah selisih antara penilaian alokasi untuk komponen liabilitas dan jumlah tercatat liabilitas tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Yang kedua, jumlah penilaian yang berkaitan dengan komponen ekuitas diakui sebagai pengurangan dalam ekuitas.
Asumsikan bahwa ROS membeli kembali obligasi konversi dari pemegang obligasi dengan informasi sebagai berikut. Nilai wajar dari obligasi konversi berdasarkan harga pasar 31 Desember 2012 adalah Rp1.965.000. Nilai wajar komponen liabilitas adalah Rp1.904.900. Jumlah ini didasarkan pada perhitungan nilai sekarang obligasi non-konversi dengan jangka waktu jangka waktu 2 tahun. Untuk perhitungannya, yang pertama adalah kita harus menghitung kerugian atau keuntungan yang didapat. Cara menghitungnya, nilai sekarang komponen liabilitas pada 31 Desember Rp1.904.900 dikurang nilai tercatat komponen liabilitas Rp1.894.441. Dari pengurangan ini terdapat kerugian sebesar €10.454. Langkah kedua adalah menentukan jumlah penilaian yang berkaitan dengan komponen ekuitas. Caranya, nilai wajar utang konversi Rp1.965.000 dikurangi nilai wajar komponen liabilitas Rp1.904.900. Jadi didapat nilai wajar komponen ekuitas tanpa utangnya €60.100. Jurnal untuk transaksi ini adalah utang obligasi senilai Rp1.894.441 pada premi saham ekuitas konversi 60.100. Kerugiannya kita catat atas pembelian kembali 10.459 pada kas 1.965.000. Selain utang konversi, ada juga saham preferen konversi. Saham preferen konversi atau convertible preference share termaksud memiliki pilihan bagi para pemegang saham untuk mengkonversi saham preferen menjadi jumlah yang tetap dari saham biasa. Perbedaan utama obligasi konversi dan saham preferen konversi terletak pada klasifikasinya. Obligasi konversi adalah instrumen majemuk karena memiliki komponen liabilitas dan ekuitas. Asumsikan sebagai contohnya, Morse Company menerbitkan 10.000 saham preferen konversi yang memiliki nilai pari €1 per saham. Saham tersebut diterbitkan dengan harga €20 per saham. Saham tersebut diterbitkan dengan harga €200 per saham. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah kas senilai 200.000 pada modal saham preferen 1.000 pada premi saham ekuitas konversi 199.000. Kita asumsikan lagi jika setiap saham dikonversikan, selanjutnya masing-masing 25 saham biasa dengan nilai pari €2 yang memiliki nilai wajar sebesar 410.000. Jurnalnya untuk transaksi ini, modal saham preferen €1.000, premi saham preferen 199.000, pada modal saham biasa 50.000, pada premi saham biasa 150.000. Yang ketiga, yang sebelumnya adalah saham preferen konversi, yang selanjutnya adalah waran saham. Waran saham adalah sertifikat yang memberikan hak pemegang saham untuk memberikan saham pada harga tertentu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Opsi ini mirip dengan hak istimewa konversi. Hak istimewa konversi waran. Jika dilaksanakan menjadi saham biasa dan biasanya memiliki efek dilutif.
Berikut ini adalah masalah-masalah akuntansi untuk waran yang sering muncul dalam 3 situasi. Yang pertama adalah waran saham yang diterbitkan dengan efek lainnya. Sebagai contohnya, A, T, dan T menerbitkan obligasi dengan waran yang dapat dilepas selama 5 tahun untuk membeli satu saham biasa dengan nilai pari $5 seharga $25. Saat itu, saham biasa dijual sekitar $50. Waran ini memungkinkan A dan T memberikan harga penawaran obligasi tersebut pada nilai pari dengan yield sebesar 8%, sedikit lebih rendah dari tarif yang berlaku pada waktu itu. A dan T mampu menjual obligasi dengan waran sebesar $10.200.000 untuk $10.200.000. Untuk mencatat transaksi ini, A dan T menggunakan metode dengan dan tanpa. Dalam situasi ini obligasi dijual sebesar diskonto, A dan T mencatat penjualan sebagai berikut. Kas sebesar 9.705.882 pada utang obligasi 9.705.882. Selanjutnya, akuntansi untuk kompensasi saham akan dijelaskan oleh Yohana Yeni. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan akuntansi untuk kompensasi saham. Program opsi saham. Program opsi saham melibatkan 2 isu akuntansi utama. Yang pertama itu, bagaimana menentukan beban kompensasi perusahaan dengan menghitung total beban kompensasi berdasarkan nilai wajar opsi yang diharapkan akan vest pada tanggal pemberian opsi kepada karyawan. Yang kedua itu, selama berapa periode untuk mengalokasikan beban kompensasi. Secara umum, perusahaan mengakui beban kompensasi pada periode di mana karyawan melakukan jasa tersebut pada periode jasa. Contoh kasusnya, pada tanggal 1 November 2010, pemegang saham Chen Company menyetujui program untuk memberikan opsi kepada 5 eksekutif perusahaan untuk membeli 2.000 saham di mana masing-masing saham biasa dengan nilai pari 100 yen. Perusahaan memberikan opsi pada tanggal 1 Januari 2011. Eksekutif dapat mengeksekusi opsi setiap saat dalam 10 tahun ke depan. Jadi opsi harga per sahamnya adalah 6.000 yen dan harga saham pada tanggal pemberiannya adalah 7.000 yen. Jadi pada jurnalnya pada tanggal 1 Januari itu tidak ada jurnal. Pada tanggal 31 Desember 2011 beban kompensasi pada premi saham opsi saham itu sebesar 11 juta. Pada tanggal 31 Desember 2021, beban kompensasi pada premi saham opsi itu 11 juta, yang dimana Chen mengalokasikan beban kompensasinya secara merata selama periode 2 tahun. Program pembelian saham pada karyawan. Jadi pada umumnya, semua karyawan itu mendapatkan izin untuk membeli saham pada harga diskonto selama periode waktu yang pendek. Perusahaan sering menggunakan program tersebut untuk meminjam modal ekuitas atau untuk mengindukasikan perluasan kepemilikan saham biasa antar karyawan, sehingga program ini bersifat wajib dan harus dicatat sebagai beban selama periode jasa. Pengungkapan program kompensasi. Jadi untuk memenuhi tujuan ini, perusahaan harus melakukan pengungkapan yang menyeluruh secara khusus. Jadi pengaturan pembayarannya berbasis saham harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan itu memahami yang pertama, sifat dan tingkat pengaturan pembayaran berbasis saham yang ada selama periode tersebut. Yang kedua, bagaimana nilai wajar barang dan jasa tersebut diterima atau nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan selama periode tersebut telah ditentukan.
Yang ketiga, pengaruh transaksi pembayaran berbasis saham pada laba rugi neto perusahaan selama periode berjalan pada posisi keuangan. Selanjutnya, perdebatan akuntansi opsi saham. IASB menghadapi pertentangan yang cukup besar ketika mengusulkan metode nilai wajar untuk akuntansi opsi saham. Jadi hal ini tidak mengherankan mengingat bahwa metode nilai wajar menghasilkan kompensasi yang relatif besar dibandingkan dengan model nilai intrinsik. Jadi opsi saham adalah contoh klasik dari kesulitan IASB dalam menerbitkan pedoman akuntansi baru. Selanjutnya, menghitung laba per saham. Menghitung laba per saham. Jadi, laba per saham menunjukkan laba yang diperoleh oleh setiap saham biasa. Dengan demikian, perusahaan melaporkan laba per saham hanya untuk saham biasa. Jadi, contohnya, jika Oscar CO memiliki laba neto sebesar $300 dengan rata-rata tertimbang dari 100.000 saham biasa yang beredar pada tahun tersebut, maka laba per sahamnya adalah $3, di mana $3 itu dapat dari $300.000 dibagi $100.000. Oleh karena itu, pentingnya informasi laba per saham, perusahaan harus melaporkan informasi ini di halaman muka laporan laba rugi. Jadi laba netonya itu $300.000, jadi laba per sahamnya itu $3. Jadi ketika laporan laba ruginya itu dihentikan, maka perusahaan diwajibkan untuk melaporkan laba per saham dari operasi yang dilanjutkan dan laba neto pada halaman muka laporan laba rugi. Selanjutnya, laba per saham dan struktur modal sederhana. Struktur modal perusahaan disebut sederhana jika hanya terdiri dari saham biasa dan tidak mencakup saham biasa potensial, di mana setelah konversi atau eksekusi yang dapat mendilusi laba per saham biasa. Jadi perhitungan laba per saham dasar untuk struktur modal sederhana melibatkan dua item. Yang pertama, dividen saham preferen. Dengan rumus, laba per saham sama dengan laba neto dikurang dividen saham preferen dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar. Jadi dalam laporan informasi laba per saham, perusahaan harus menghitung laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Jika perusahaan mengumumkan dividen atas saham preferen yang terjadi rugi neto, maka perusahaan akan menambahkan dividen saham preferen terhadap kerugian untuk tujuan menghitung rugi per saham. Yang kedua itu jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar. Jadi dalam semua perhitungan laba per saham, jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada periode bersangkutan merupakan dasar untuk melaporkan saham jumlah per saham. Jadi saham yang diterbitkan atau dibeli sama periode bersangkutan memengaruhi jumlah yang beredar. Jadi perusahaan harus memberikan bobot saham berdasarkan fraksi periode yang beredar. Dan dilanjutkan oleh Alwadana Santri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang contoh komprehensif. Darin Corporation mempunyai laba dari operasi yang dilanjutkan sebesar $580.000 dan keuntungan atas operasi dihentikan setelah dikurangi pajak sebesar $240. Selain itu, perusahaan telah mengumumkan dividen saham preferen sebesar $1 per saham untuk 1.000 saham. Darin juga telah mengubah saham biasa yang beredar selama 2011 sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari, saldo awal $180.000, 1 Mei membeli 30.000 saham treasury, jadi totalnya 150.000 saham, 1 Juli tambahan 300.000 saham.
Jadi totalnya 450.000 saham. 31 Desember menerbitkan 50.000 saham dalam bentuk kas. Jadi total saldo saham pada tanggal 31 Desember adalah 500.000 saham. Untuk menghitung informasi laba per saham, Darin menentukan jumlah rata-rata tertimbang saham. Dengan rumus saham beredar dikali penyajian kembali dikali fraksi tahun. Jadi pada tanggal 1 Januari sampai tanggal 1 Mei, saham tertimbangnya 180.000, 1 Mei sampai 1 Juli 75.000, 1 Juli sampai 31 Desember 225.000. Jadi jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar adalah 480.000. Pengurangan dividen saham preferen ini dari laba operasi yang dilanjutkan juga mengurangi laba neto tanpa mempengaruhi keuntungan atas operasi yang dihentikan. Jumlah akhirnya, laba dari operasi dilanjutkan yang tersedia bagi pemegang saham. Informasi labanya $480.000, saham tertimbang $480.000, laba per saham $1,0. Keuntungan atas operasi yang dihentikan setelah dikurangi pajak, informasi laba 240, saham tertimbang 480, laba per sahamnya 0,50. Laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa, informasi labanya 720, saham tertimbang 480, laba per sahamnya $1,50. Darin harus mengungkapkan jumlah per saham dari keuntungan atas operasi yang dihentikan setelah dikurangi pajak pada halaman muka laporan laba rugi atau dalam catatan atas laporan keuangan. Laba dari operasi dilanjutkan adalah 580.000, keuntungannya yang setelah dikurangi pajak 240.000. Jadi jumlah laba neto 820.000. Laba dari operasi dilanjutkan 1,0, sedangkan keuntungan 0,50. Jadi laba netonya 1,50. Laba per saham struktur modal kompleks. Menghitung IPS di Lucian sama dengan menghitung IPS dasar. Perbedaannya adalah IPS di Lucian memasukkan dampak dari semua saham biasa yang berpotensi dilutif yang beredar selama periode berjalan. Beberapa efek bersifat antidilutif. Efek antidilutif adalah efek yang pada saat konversi atau eksekusi akan menambah laba per saham atau mengurangi rugi per saham. Tujuan penyajian IPS dasar dan IPS Lucian adalah untuk menginformasikan pengguna laporan keuangan tentang situasi yang mungkin akan terjadi dan juga memberikan hal terburuk pada situasi dilutif. IPS dilutif efek konversi. Perusahaan mengukur dampak dilutif dari konversi pada IPS potensial menggunakan metode jika dikonversi sama if dikurang konversi metode. Metode ini untuk obligasi konversi dengan mengasumsikan 1. Konversi dari efek konversi pada awal periode atau pada saat penerbitan efek jika diterbitkan selama periode berjalan. 2. Penghapusan bunga terkait setelah dikurangi pajak. Dengan demikian, jumlah beban bunga setelah dikurangi pajak sehubungan dengan saham biasa potensial, meningkatkan pembilang laba neto. Selanjutnya adalah contoh komprehensif metode jika dikonversi. Myfield Corporation memiliki laba neto sebesar $210.000.
untuk tahun berjalan dan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama periode berjalan sebesar 100.000 saham. Laba per saham dasar adalah $210.000 dibagi 1.000. Perusahaan menerbitkan 2 obligasi debentur konversi yang beredar. Salah satunya adalah 6% yang dijual sebesar 100 pada tahun sebelumnya dan dikonversi menjadi 20.000 saham biasa. Beban bunga selama tahun berjalan yang terkait dengan komponen liabilitas dari obligasi konversi adalah $62.000. Lainnya adalah 7% yang dijual sebesar 100 pada tanggal 1 April tahun berjalan dan dikonversikan menjadi 32.000 saham biasa. Beban bunga untuk tahun berjalan terkait dengan komponen liabilitas dari obligasi konversi adalah $80.000. Tarif pajaknya adalah 40%. Laba neto selama tahun berjalan adalah 210.000. Sedangkan laba neto yang setelah disesuaikan 283.200. Dikarenakan MyVillage menerbitkan 7% saham debentur konfirmasi berikutnya ke awal tahun, dengan demikian bunga yang ditambahkan kembali pada debentur konversi 7% adalah $36.000. $36.000 ini didapat dari 80.000 dikali 9/12 dikali 1,1 per 0,4. Dan bagian terakhir menunjukkan laba neto disesuaikan. Jumlah ini menjadi pembilang pada perhitungan MyVillage untuk laba per saham di Lusian. Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar adalah 100.000. Sedangkan jumlah rata-rata tertimbang saham setelah disesuaikan untuk efek dilutif 144.000. MyVillage melaporkan laba per saham dasar dan di Lusian pada laporan laba rugi sebagai berikut. Laba neto selama tahun berjalan 210.000, laba per saham dasar 2,10, laba per saham di Lusian 1,97. Tingkat konversi pada efek dilutif dapat berubah selama periode berjalan pada saat efek beredar. Untuk perhitungan IPS di Lusian, untuk situasi seperti ini, perusahaan menggunakan tingkat konversi yang tersedia paling dilutif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mustika. Baiklah, saya akan menjelaskan EPS di Lusian atau opsi saham dan waran. Metode saham Treasury mengasumsikan bahwa opsi atau waran dieksekusi pada awal tahun atau pada tanggal penerbitan. Jika harga dieksekusi lebih rendah dari harga pasar, maka hasil dari eksekusi tidak cukup untuk membeli kembali semua saham. Oleh karena itu, perusahaan kemudian menambahkan saham yang tersisa ke jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar dengan tujuan untuk menghitung laba per saham di Lusian. Contoh komprehensif metode saham Treasury itu pada Qubits Industri memiliki laba neto selama periode berjalan sebesar $220.000. Rata-rata jumlah saham yang beredar selama periode berjalan adalah 100 saham. Oleh karena itu, EPS dasar mengabaikan semua efek dilutif sebesar $2,20. Rata-rata jumlah saham yang terkait dengan opsi yang beredar pada saat harga opsi sebesar $20 per saham adalah 5.000 saham. Harga pasar rata-rata dari saham biasanya selama tahun berjalan adalah $28. Jumlah rata-rata saham terkait opsi yang beredar itu 5.000, harga opsi per sahamnya itu
$20.000. Jadi hasil eksekusi opsinya itu $100.000, rata-rata harga pasar biasa $28, saham treasury yang dapat dibeli kembali dari hasil 100.000 dibagi $28 dapat 3.571. Kelebihan saham dalam opsi atas saham treasury yang dapat dibeli kembali 5.000 dikurang 3.571, berpotensi saham biasa beredar itu 1.429. Jumlah rata-rata saham biasa beredar 100.000. Laba per saham dasarnya itu $2,20. Laba per saham dilusiannya itu $2,17. Saham yang dapat diterbitkan secara kontingen. Saham biasa yang dapat diterbitkan secara kontingen didefinisikan sebagai saham biasa yang dapat diterbitkan berdasarkan pada pemenuh ketentuan tertentu dalam perjanjian saham kontingen, tanpa atau dengan sedikit pembayaran baik dalam bentuk kas maupun alat pembayaran lainnya. Asumsi bahwa Corporation membeli Cordoza Company pada tahun 2010 dan sepakat untuk memberikan pemegang saham Cordoza 20.000 saham tambahan pada tahun 2013. Jika laba neto Cordozan pada tahun 2012 sebesar $90.000, berikut adalah apa yang akan terjadi 2 tahun ke depannya. Yang pertama, tahun 2011, laba neto Cordozan adalah $100.000. Cordoza telah memenuhi uji laba neto pada tahun 2011 dan harus memasukkan 20.000 saham ke dalam laba per saham dilusian untuk tahun 2011. 2. Pada tahun 2011, laba neto Cordoza sebesar $80.000. Cordoza tidak memenuhi uji laba pada tahun 2012 dan tidak harus memasukkan saham ke dalam laba per saham dilusian tahun 2012. Oleh karena itu, laba Cordoza tahun 2011 bisa berubah pada tahun 2012. Perhitungan laba per saham dasar tidak memasukkan saham kontingen sampai akhir periode kontingen karena semua kondisi telah terpenuhi. Peninjauan kembali anti-dilusi. Perusahaan harus mengecualikan efek bersifat anti-dilutif serta tidak dapat menggunakan efek tersebut untuk mengimbangi efek dilutif. Memasukkan efek anti-dilutif ke dalam perhitungan laba per saham dapat meningkatkan laba per saham atau mengurangi neto per saham. Martin Corporation memiliki utang sebesar $1.000 yang dapat dikoverensi menjadi 10.000 saham biasa. Beban bunga pada komponen liabilitas dari obligasi koverensi adalah $60.000, laba neto untuk tahun berjalan adalah $210.000. Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar adalah 100.000 saham dan tarif pajaknya adalah 40%. Laba neto selama tahun berjalan itu sebesar $210.000, ditambah penyesuaian untuk bunga setelah dikurangi pajak obligasi $60.000 dikali 1 dikurang 0,4 itu dapat $36.000. Laba neto disesuaikan, hasilnya itu $246. Jumlah rata-rata saham beredar itu ada 100.000, ditambah saham yang diterbitkan pada saat diasumsi koverensi utang 10.000. Jumlah rata-rata saham biasa dan saham potensialnya itu sebesar 110.000.
EPS dasar sama dengan $210.000 dibagi 100.000. Hasilnya itu $2,10. EPS milisian sama dengan $246 dibagi 110 sama dengan $2,24. Anti-dilutif. Penyajian dan pengungkapan EPS. Laba per saham. Laba per saham biasa. Laba per saham dasar itu $3,30. Laba per saham dilusian $2,70. Informasi yang harus diungkapkan antara lain: 1. Jumlah yang digunakan sebagai pembilang dalam perhitungan laba per saham dasar dan dilusian serta rekonsiliasi jumlah tersebut ke laba neto atau rugi neto. 2. Jumlah rata-rata timbang saham biasanya yang digunakan sebagai penyebut untuk menghitung laba per saham dasar dan dilusian dan rekonsiliasi penyebut ini antara satu sama lain. 3. Instrumen atau termasuk saham yang dapat diterbitkan secara kontingen yang berpotensi mendilusi laba per saham dasar di masa depan, tetapi tidak dimasukkan ke dalam perhitungan laba per saham dilusian karena bersifat anti-dilutif selama periode sajian. 4. Penjelasan atas transaksi saham biasa atau transaksi saham biasa potensial yang terjadi setelah periode pelapor yang akan mengubah secara signifikan jumlah saham biasa atau saham biasa potensial yang beredar pada akhir periode jika transaksi tersebut telah terjadi sebelum periode pelaporan. Akuntansi untuk hak apresiasi saham. Salah satu solusi untuk masalah ini adalah dengan menciptakan hak apresiasi saham atau Share Appreciation Right atau SAR. Apresiasi saham adalah kelebihan dari harga pasar saham pada tanggal dieksekusi melebihi harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Keunggulan utama SAR adalah eksekutif tidak harus membuat pengeluaran kas pada tanggal eksekusi, tetapi menerima pembayaran untuk apresiasi saham. Terus ada SAR penghargaan ekuitas berbasis saham. SAR pada dasar setara dengan opsi saham, perbedaan utamanya adalah terkait dengan bentuk pembayaran. Pada opsi saham, pemegang saham membayar harga eksekusi dan kemudian menerima saham. SAR penghargaan liabilitas berbasis saham. Yang pertama itu, mengukur nilai wajar penghargaan pada tanggal pemberian dan mengukur kompensasi selama periode jasa. Kedua, mengukur kembali nilai wajar setelah periode pelaporan sampai dengan penghargaan tersebut diselesaikan. 3. Menentukan beban kompensasi setelah periode berikutnya dengan melaporkan perubahan harga pasar sebagai penyesuaian untuk beban kompensasi. Baiklah, sekian dari kelompok 3. Maaf apabila ada kesalahan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.